Selamat malam saudaraku. Malam ini kita bersyukur. Esok hari di hari Sabat, kita akan memperingati, kita akan merayakan turunnya Roh Kudus. Sebelum kita mengistirahatkan badan kita saudaraku, mari kita kembali merenungkan saat para murid dengan setia menanti turunnya, menanti karya, menanti kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Mereka setia berdoa dengan sehati, dengan sungguh-sungguh saling mendoakan, saling menguatkan seorang terhadap yang lain. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjelang Pentakosta, menjelang turunnya Roh Kudus, menjelang karya Roh Kudus dalam kehidupan para murid, Tuhan Yesus meminta supaya para murid tetap setia menantikan kedatangan, menantikan penggenapan janji Roh penghibur, Roh yang memberi kekuatan, Roh yang memampukan, Roh yang mendampingi para murid, yaitu Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu benar-benar turun, hadir di tengah-tengah para murid, berkarya di tengah-tengah para murid, maka para murid akan dimampukan Tuhan Yesus dan Allah Bapa bersaksi kepada banyak orang tentang keselamatan di dalam Kristus. Lalu saudaraku, untuk mempersiapkan diri menyambut kehadiran dari Roh Kudus dalam kehidupan para murid, apa yang para murid lakukan? Firman Tuhan atau ayat yang kita baca tadi mengatakan bahwa para murid yang pertama, mereka setia bersekutu, berada bersama-sama, menyatu seorang dengan yang lain. Saudaraku, ketika mereka bersekutu, mereka menyatu seorang dengan yang lain, maka mereka tidak merasakan sendirian di dalam menanti yang membosankan itu, di dalam menghadapi ancaman yang mungkin terjadi. Mereka tidak berada sendirian. Ada teman untuk curhat, teman untuk ngobrol, teman untuk bisa menyampaikan ketakutan-ketakutan dan sebagainya. Di dalam persekutuan mereka, para murid tidak mereka sendirian dalam menghadapi beratnya hidup dan penantian yang membosankan itu. Yang kedua saudaraku, mereka bersama-sama bertekun berdoa dengan sehati. Artinya saudaraku, di tengah-tengah persekutuan yang terjadi di antara mereka, mereka tidak asal berdoa, tapi doa yang mereka panjatkan adalah doa di dalam kebersamaan. Doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan dengan segenap hati dan dilakukan dengan tekun. Artinya mereka melakukannya dalam kebersamaan untuk saling menguatkan, untuk saling mendoakan seorang dengan yang lain, agar mereka semua dibuat Tuhan setia menantikan karya Roh Kudus. Dan mereka pun tekun berdoa. Ketika hari pertama Roh Kudus belum turun, hari kedua mereka berdoa. Sampai hari berikutnya mereka berdoa, terus berdoa, tidak pernah henti. Sampai akhirnya mereka sungguh-sungguh menerima atau mendapatkan janji Tuhan. Roh Kudus hadir, berkarya, dan memenuhi mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa yang dipanjatkan dalam kebersamaan dengan ketekunan dan sepenuh hati itulah yang membuat para murid pada waktu itu tidak jemu-jemu menanti karya Roh Kudus. Tidak pernah takut dengan ancaman, dengan permasalahan, dengan kesulitan yang dia alami. Tidak pernah pudar keyakinan akan janji Tuhan, walaupun harus menanti dalam waktu yang cukup lama atau dalam waktu yang tidak bisa ditentukan.
Di tengah-tengah persekutuan dan di tengah-tengah doa, kebersamaan mereka itu, saudaraku, mereka saling menguatkan seorang dengan yang lain. Mereka saling mengingatkan seorang dengan yang lain. Mereka tetap punya semangat yang luar biasa, walaupun harus menanti dalam waktu yang panjang. Sehingga saat Roh Kudus benar terhadir dan berkarya memenuhi kehidupan para murid mempunyai keberanian yang luar biasa untuk diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya dengan memberitakan Kristus yang disalib, yang mengampuni, yang menyelamatkan semua orang dari belenggu dosa. Dan para murid sungguh menjadi murid-murid yang luar biasa dalam hidup mereka. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Mari kita menyambut perayaan dan peringatan Pentakosta dengan mempersiapkan hati kita, dengan meyakini bahwa janji Tuhan akan sungguh-sungguh kita alami dalam kehidupan kita. Dan mari kita meyakini bahwa di dalam kehidupan kita, seberat apapun beban yang kita alami, sebanyak apapun permasalahan yang kita alami, kita tidak akan sendirian menjalaninya. Karena ada Roh Kudus yang senantiasa menemani, menguatkan, memampukan, dan mendampingi kita. Sehingga saudaraku, menjelang Pentakosta ini, jangan pernah jauh dari persekutuan. Tekunlah berdoa agar karya Roh Kudus senantiasa nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk Roh Kudus yang senantiasa menyemangati kehidupan kami, untuk Roh Kudus yang senantiasa menemani kami, untuk Roh Kudus yang senantiasa memampukan kami untuk melewati, menjalani, menyelesaikan bahagia derita kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami untuk esok hari kami boleh memperingati, merayakan hari turunnya Roh Kudus di hari Sabat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudaraku. Selamat beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Dan esok hari kita boleh dengan penuh semangat beribadah di hari Sabat untuk memperingati dan merayakan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini,
di sini.